Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayuhal muslimat, hafizakumullahu jami'an. Barakallahu fiik. Pada kesempatan yang mulia ini, al-mawdu' pembahasan yang akan kita belajar bersama adalah tentang sebagaimana diumumkan surganya seorang istri bersama suaminya. Barakallahu fiik. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya bab ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mungkin bagi ibu-ibu sudah tidak asing lagi hadis yang barakallahu fikum yang akan saya bacakan, yang berbunyi ayyum ra'atin idza salat hamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min abwabis thamaniyah ma sya'at. Ayyum ra'atin, perempuan manapun, idza salat khamsaha, ketika dia mengerjakan salat 5 waktu fardu, menunjukkan dalam hadis ini perkara yang fardu dari masalah salat adalah barakallahu fiik salat 5 waktu. Kemudian shamat syahraha, berpuasa bulan Ramadan, menunjukkan bahwa puasa yang wajib untuk kaum muslimin dan muslimat adalah puasa Ramadan. Wa ata'at ba'laha, kemudian dia mentaati ba'laha, suaminya. Dakhalatil jannah min abwabis samaniyati ma sya'a, dia akan masuk surga dari pintu 8 surga, terserah dia mau kemana, pilih dari pintu-pintu tersebut di mana yang dia sukai. Maka dalam hadis ini secara mentuk, secara teks saja, tidak perlu penjabaran, tidak perlu penafsiran dan diterangkan, kita semua insyaallah ta'ala dapat menarik kesimpulan surganya seorang istri. Pertama, salat 5 waktu, tentu itu ya. Karena apabila seseorang meninggalkan salat, maka amalannya akan gugur. Barakallahu fikum. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaikan kadang-kadang diperumpamakan seperti saku, kemudian sakunya itu bolong, ya, dimasukkan apapun dalam saku tersebut maka akan barakallahu fikum bablas. Betul nggak Bu? Barakallahu fikum. Ini diibaratkan ketika seorang melakukan kebaikan tapi tidak mengerjakan salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu adalah ciri khas identitas seorang muslim dan muslimah. Al-farqu bainana wa baina al-musyrikin wal kafirin as-salah. Perbedaan yang paling jelas yang tidak bisa dipungkiri antara kami umat Islam dengan kaum musyrikin dan orang-orang kafir adalah salat. Wa man tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan salat maka ancamannya murtad. Barakallahu fikum. Kemudian puasa bulan Ramadan, tentu ini adalah satu fardu juga, ruknun min arkanil Islam, rukun dari rukun-rukun Islam. Ada orang salat, rukunnya ditinggalkan, salatnya tidak sah. Demikian pula jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, rukun dari seorang
muslim, dia barakallahu fikum salah satunya puasa di bulan Ramadan. Kalau dia menemui bulan Ramadan sengaja tidak mau puasa bulan Ramadan, inadan wa juhudan min fardihi, dia menentang dan dia menolaknya dari kewajiban tersebut, maka yuhkam bi annahu kafir duna muslim. Dia akan dihukumi sebagai orang bukan muslim. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga yang akan kita ambil faedah-faedah, yaitu wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya barakallahu fikum. Dan yang ketiga ini mahu basit, tidak mudah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyumra'atin idza mata zawjuha wa huwa radin anha dakhalatil jannah. Istri manapun jika kemudian suaminya meninggal dalam kondisi ridha terhadap istrinya, maka istri tersebut akan mendapatkan surga. Jadi khidmah seorang istri bagaimana terus mencari dan berupaya supaya hati suami dalam setiap saat menyenanginya dan menyukainya dan ridha barakallahu fikum. Wa hadza min alamat husnul khatimah limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka ini adalah tanda-tanda husnul khatimah bagi seorang perempuan apabila meninggal suaminya dalam keadaan ridha terhadap istrinya barakallahu fikum. Dan ini tentunya tidak gampang ya Bu ya, tidak mudah barakallahu fik. Rumusnya mungkin taat kepada suami, tapi barakallahu fikum namanya waja'alna ba'duhum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan manusia pergaulan satu dengan yang lainnya fitnah. Fitnah ini maknanya ada 11 macam. Ada berapa Bu? 11 ya. Jadi fitnah menurut siyaqul syar'i, lisanul syar'i, laha 11 ma'ani, memiliki 11 makna. Barakallahu fikum. Makanya kalau seorang menyampaikan agama dalam keadaan tidak mengerti bahasa Arab, barakallahu fikum, kadang fatal. Barakallahu fikum, takutnya menerjemahkan suatu kalimat yang bukan dimaukan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ini tanbih, sebagaimana Allah memperingatkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan tergesa-gesa menggerakkan lisan engkau untuk menyampaikan. Barakallahu fikum. Man tasaddara qabla awanih ubtila bihurmanih. Barang siapa yang tergesa-gesa belum saatnya, man ista'jala qabla awanih, ya, maka dia terhalang dari tujuannya. Contoh misalkan ada seorang ibu nanam pohon mangga, berharap nanti kalau buah merasakan lezatnya mangga tersebut. Betul nggak Bu? Kemudian masih pentil, masih hijau, karena nggak sabar, akhirnya diogrok barakallahu fikum, ya, disengget, jatuh, begitu dikupas, kok kecut ya. Ya, ini namanya isti'jal qabla awani, yakni tergesa-gesa belum saatnya barakallahu fikum. Demikian pula dalam masalah din, barakallahu fik, belum memiliki kemampuan, belum memiliki kemampanan, kemudian setelah itu barakallahu fikum menampilkan diri untuk berceramah dan sebagainya, ini riskan. Man kana syaikhuhu khutubuh aktsaru khata'ihi min sawabih. Barang siapa yang gurunya bukunya, maka kekeliruannya lebih banyak daripada tepatnya. Tepatnya karena kebetulan. Barakallahu fiik. Ini agama. Jamaah rahmat Allah. Nah, fitnah di sini di dalam surat Al-Qasas yang disebutkan di atas tadi, pinjam Quran ya, supaya ibu-ibu suratnya ngerti, ayatnya juga ngerti. Thalabul ilm ya. Thalabul ilm. Ya, memang betul di majelisnya para imam dahulu, para ulama salaf dahulu, barakallahu fikum, sebagian menulis, sebagian mendengar. Barakallahu fikum. Tidak semua barakallahu fik orang itu menulis semua, karena kadarnya masing-masing. Ya, annas ajnas
manusia berjenis-jenis kadar kemampuannya. Ya barakallahu fikum, baru belajar disuruh nulis, akhirnya nggak ngalor nggak ngidul, ya Bu. Naam, barakallahu fikum. Sehingga kunna fi majlisi Ahmad ibn Hanbal wa ba'duhum yaktubun wa aktsaruhum yastami'una qawlah. Kami dahulu di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebagian mereka menulis dan kebanyakan mendengar. Barakallahu fikum. Biasanya orang-orang yang menulis itu adalah orang-orang yang menampilkan diri, mau menyampaikan kepada yang lain, ya, mau barakallahu fikum berdakwah kepada yang lainnya. Namanya agama itu harus betul-betul ilmiah. Tidak boleh seseorang kira-kira, kalau nggak salah kurang lebih aku pernah dengar dulu ya, itu kayaknya wah, ini kalau ketemu orang yang barakallahu fikum kritis, kemudian besoknya, nah, kamu belajar dulu aja lah. Masalah agama itu masalah yang berbahaya, ya, didengar, diyakini dan diamalkan. Kalau kemudian dasarnya kalau nggak salah kurang lebih kira-kira dan sebagainya, akhirnya barakallahu fikum, ya, seperti itu hasilnya. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan satu dengan yang lainnya sebagai ujian. Wa aktsaru siyaq an ma'anil fitan ala wa huwa ibtila wal imtihan. Kebanyakan ungkapan di dalam syariat Islam, kebanyakan mayoritasnya, ketika mengungkapkan masalah fitnah, itu maknanya adalah ujian. Yubtalu rajul bi ahlihi wa yubtalu rajul bi malihi wa yubtalu rajul bi jiranihi. Seseorang diuji dengan keluarganya, seseorang diuji dengan ekonominya, seseorang diuji dengan tetangganya. Barakallahu fikum. Bertetangga pun ujian. Ya. Enak teman, kepengen mendapatkan surga, tapi hidupnya nggak ada ujian, tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, nanti Bu ya, saya kadang-kadang lupa Bu ya, barakallahu fikum, letak-letak ayatnya. Yang jelas di dalam surat Al-Qasas, di dalam surat Al-Ankabut, barakallahu fikum, ayat yang ke-2 sampai ke-3. Ya, surat apa? Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja di saat dia mengatakan kami beriman? Loh, perhatikan Bu ya. Ketika ini pertanyaan namanya al-istifhamul inkari. Pertanyaannya mengingkari, tidak membutuhkan jawaban. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja di saat dia mengumumkan kami beriman kepada Allah? Ya. Begitu dia sudah menyatakan saya sebagai seorang muslimah, maka siap-siap diuji. Ini ayatnya. Wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, padahal kami telah menguji sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu, agar Allah membuktikan siapa di antara mereka yang imannya betul-betul jujur. Waliya'lamannal kadhibin, siapa di antara mereka yang pura-pura beriman bohong. Ya, ini makna waliya'lamannal ladzina shadaqu. Kalau secara letterleknya, supaya Allah mengetahui. Apakah Allah belum mengetahui? Sudah, ya. Ilmu Allah Maha mengetahui, telah terjadi, akan terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Kalau terjadi bagaimana kejadiannya, Allah Maha mengetahui. 4 perkara Allah tahu. Sesuatu yang telah terjadi, ya, sesuatu yang barakallahu fikum sedang terjadi, sesuatu yang akan terjadi, dan kalau terjadi bagaimana kejadiannya, Allah tahu. Terus maknanya bagaimana? Waliya'lamannallahu alladzina sadaqu waliya'lamannal kadhibin, agar manusia di sekeliling mengerti
Itu orang beriman, betul-betul beriman. Itu orang yang pura-pura beriman. Maknanya seperti itu. Karena antum syuhada'u 'alal ard. Namanya manusia, khususnya kaum muslimin, itu adalah saksi Allah di muka bumi ini. Khalifah. Barakallahu fikum. Paham ya Bu ya? Jadi jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan pergaulan satu dengan yang lainnya adalah sebagai ujian. Allah bertanya, atasbirun, apakah kalian sabar ketika bergaul dengan khususnya suami? Ya. Karena manusia kan umum, yang paling khusus adalah suami. Sabar. Barakallahu fikum. Sabar ini adalah barakallahu fikum perkara yang sangat amat penting sekali. Oleh karena itu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabru bimanzilatil iman, karra'si bimanzilatil jasad. Sesungguhnya kedudukan sabar di atas keimanan seseorang seperti kedudukan kepala di dalam jasad seseorang. Masya Allah, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan perumpamaan demikian, ya, supaya bali takribil faham, untuk mendekatkan pemahaman, wabil misal yattadihul maqal, dengan contoh yang tadinya kita sulit untuk memahaminya menjadi gamblang. Bagaimana sih mengucapkan huruf H? Kok saya salah terus? Akhirnya kata gurunya, nih saya berikan contoh, keluarnya di tengah-tengah dan tidak boleh ada suara yang ngeresnya, harus bersih. Ha. Oh salah. Ha. Oh ya, nah. Contoh, barakallahu fikum. Ini masalah huruf hijaiyah, ya. Kalau otodidak fatal. Barakallahu fikum. Apalagi masalah praktek agama. Ada orang pengen mengerti ilmu agama, tidak pernah duduk di majelis ta'lim, tidak pernah belajar, ujug-ujug saya pun pinter. Belajar dari mana? Bu, belajar dari HP. Dari apa? HP. Hada ma yumkin. Ini tidak mungkin. Barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berguru dengan Jibril alaihissalam. Para sahabat berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para tabi'in berguru dengan sahabat, terus demikian. Termasuk ini panjenengan pagi hari ini, masya Allah, barakallahu fikum, berguru dalam rangka supaya tidak keliru. Barakallahu fikum. Atasbirun, sabar yushtaqu min syajartis sibr wa huwa yamurru ta'muhu. Disebutkan oleh para ulama, sabar ini, sabar diambil dari kata sebuah pohon yang bernama sabr. Pohon sabr apabila dimakan atau dikonsumsi rasanya pahit sekali. Barakallahu fikum. Ada sabr. Mungkin kalau dikiaskan di kita bertawali ya Bu ya. Bertawali atau jadam ya. Apa Bu? Bertawali mungkin ya, atau jadam ya. Barakallahu fikum. Jadi orang Arab itu al-ism huwal musamma. Nama itu memiliki sifat. Kalau kita mungkin menamakan uget-uget ya, karena sifatnya jalannya uget-uget, betul? Atau menamakan undur-undur, jalannya apa? Mundur, seperti itu. Bahasa Arab demikian. Ketika mau menamakan mesti kaitan dengan sifat. As-sabr diambil dari kata barakallahu fikum, pohon yang apabila dikunyah daunnya pahit getir. Makanya susah. Orang kadang-kadang lari menghindar disuruh sabar karena pahit. Barakallahu fikum. Padahal syarat untuk mendapatkan kesuksesan 4 syarat di dalam surat Al-Asri. Ya. Pertama beriman, betul? Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah demi waktu asar? Karena kiamat terjadi waktu asar di hari Jumat. Barakallahu fikum. Makanya panjenengan ketika hari Jumat habis asar disunahkan untuk banyak berdoa. La sa'atan
la yuwaffiqullahu 'abdan musliman an yas'alallaha syai'an illa a'tahu Allahu iyyah wa dzalika yaumul jum'ah ba'da al-'asr ila ghurub syams. Ada waktu di hari Jumat tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali doanya akan dikabulkan. Yang demikian itu terjadi di hari Jumat setelah asar sampai tenggelam matahari. Barakallahu fikum. Jadi ini faedah. Kalau hari Jumat sesibuk apapun di hari asar berdoa, ya Allah, mudah-mudahan istri mudah-mudahan anak dan suami saya diberi keberkahan, diluaskan jalannya dan dimudahkan, dan terus berdoa. Barakallahu fikum. Naam. Wal asr. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia. Karena alif lam di sini, alif lam macam-macam di bahasa Arab. Ada alif lam lil ahdi menunjukkan kekhususan, ada alif lam lil jinsi menunjukkan jenisnya, ada alif lam lil istighraqi yaitu untuk mentenggelamkan semua. Nah, dalam surat Wal Asri ini alif lamnya innal insana. Bacanya dalam surat Wal Asri. Innal insana. Seluruh manusia dalam keadaan merugi. Enggak Arabnya, enggak Jawanya, enggak Cinanya, enggak Landanya, semua manusia dalam keadaan merugi. Enggak ada bedanya. Mau itu orang Arab, mau itu orang Nusantara, mau itu orang Cina, mau itu orang Landa, selama dia manusia sama. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang mengkotak-kotak, ya Bu. Kalau yang ceramah bukan orang Arab, enggak sreg katanya. Kalau yang menyampaikan ceramah bukan orang Arab, nggak semangat katanya. Barakallahu fikum. Ini ada seperti itu. Atau sebaliknya, kalau yang ceramah bukan orang Jawa, nggak sreg, ini nggak boleh. Inna akramakum indallah atqakum. Manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa. Ya. Seluruh manusia berada di dalam kerugian kecuali yang beriman. Satu. Yang beramal soleh. Dua, ya. Yang ketiga, mendakwakan iman dan amal soleh kepada yang lain. Ya, mendakwakan. Barakallahu fikum. Jangan kemudian sudah sholat, sudah beriman, lihat orang tidak sholat, tidak beriman, apalagi keluarganya sendiri, apalagi anaknya sendiri, banyak Bu, ya, merasa tidak memiliki, ya, anaknya tidak sholat, istrinya tidak sholat, atau suaminya tidak sholat, kakaknya tidak sholat, adiknya tidak sholat, masing-masing baiklah. Ya. Lu gue itu bukan sifat seorang mukmin. Ya. Sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fikum. Biasanya orang yang seperti itu, yang mendakwakan iman dan amalnya, itu orang-orang pemberani. Inna sadaqah kamitsli harb. Sesungguhnya sedekah itu seperti perang. Sedekah seperti apa, Bu? Perang. Wa kana syuja'an yatasaddaqu bihi ma 'indah. Adapun orang pemberani, kata Imam Ibnu Qayyim, dia akan mensedekahkan apa yang dia miliki. Waktunya, ya, umurnya, hartanya, pemberani. Wa ammal jabbanin, adapun orang-orang pengecut, wala yahtammu bihadza. Adapun orang-orang pengecut, dia susah untuk bersedekah. Kadang-kadang sedekah cari pamer. Ada sifat, ya. Jadi sedekah itu bukan duit tok, ya Bu, ya. Termasuk sedekah yang paling mulia itu adalah ilmu, ya. Karena duit ketika disedekahkan kemudian sama saya, ya, digunakan untuk beli beras, lauk pauk, kemudian minyak goreng dan seterusnya, habis. Apalagi duit sekarang, ya, bunyinya tok 100.000. Begitu dibawa di pasar, loh kok sisa 10.000. Ya, istilah orang Jawa, duit sekarang kurang pengaji. Betul nggak, Bu? Nah, kenapa saya, barakallahu fikum, bisa menceritakan kenyataan? Saya di samping kadang berdakwah, kadang juga saya kerja di lapangan. Jadi mengerti situasi. Ya, kesempurnaan seseorang
di samping memiliki ilmu yang dalam, juga mengerti karakter keadaan manusia. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, imamu a'immah fi zamani, gurunya Imam Malik dan julukannya imamnya para imam. Kalau selesai barakallahu fikum majlis ta'lim, berkata kepada sebagian muridnya, akhbirunil khabar, kabarkanlah berita-berita yang terjadi. Fa innal qalb wi'aun, karena hati siap menampung, supaya menghukumnya tidak keliru. Barakallahu fikum. Betul nggak, Bu? Naam. Barakallahu fikum. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, setelah mendakwakan iman dan amal saleh, kemudian supaya sabar. Sabar di sini jangan pernah panjenengan menerjemahkan dengan sempit. Ketika mendengar ucapan orang yang menyakitkan, kita butuh sabar. Ketika mendengar orang yang memfitnah, kita sabar. Ketika mendengar orang mengganggu dan menghalang-halangi kebaikan yang kita dakwai, kita butuh sabar. Ini kecil. Sabar ini kecil. Sabar yang paling besar, yang paling berat adalah ketika datang dunia. Datang apa, Bu? Duit. Barakallahu. Ya, misalkan panjenengan lagi semangat dakwah, aja panjenengan orang ya semangat dakwah, kemudian ekonominya sempit, ya, wong ngeli pikirannya ngalih, betul nggak, Bu? Wong ngeli pikirannya ngalih. Itu waktu itu saya dengar ucapan ini, ya, ada kantor barakallahu fikum, dalamnya ada komputer 5 dan macam-macam digondol sama maling. Kemudian ada tukang becak, ya, tukang becak mangkal di situ, biasa duduk. Ada apa ini? Biasa itu dibongkar, dibobol itu dalamnya. Lah, nggak kasihan temen kok. Itu padahal untuk madrasah, untuk kepentingan agama kelihatannya ya, dan sebagai judulnya wong ngeli pikirannya ngalih. Orang peduli, ya, pokoknya nggak peduli, kencot sudah, urusannya lain. Barakallahu fikum. Betul nggak, Bu? Nah, makanya kalau ada dai ustadz di Indonesia tidak punya maisha, rentan, ya, sangat gampang sekali terpengaruh oleh orang-orang yang berduit, ya. Barakallahu fikum. Dianya sabar, anaknya belum tentu sabar. Betul nggak, Bu? Dianya sabar, istrinya belum tentu sabar. Setiap hari digesek terus, itu apa? Berasnya hampir habis, uang sakunya tinggal 50.000, ya. Gimana? Iya ya, nanti gimana ya, dan sebagainya. Akhirnya wong ngeli pikirannya ngalih. Yang harusnya tegas, yang hak-hak, yang batil-batil, karena sudah barakallahu fikum terpengaruh dengan orang yang berduit. Akhirnya apa? Ya nggak apa-apa, ya kan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ini dan sebagainya. Ini sudah mulai bermain di sini, kejujuran mulai hilang. Barakallahu fikum. Betul nggak, Bu? Barakallahu fikum. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ja'atni syubhah wa udafi anha bil ilm wal yaqin. Telah datang kepada diriku syubhat. Tahu syubhat, Bu? Syubhat kalau urusan duit mungkin antara halal dan haram masih 50-50. Itu namanya apa? Syubhat. Ya. Atau kalau masalah orang, ini orang rajin ngaji, rajin ibadah, rajin taat, tapi kok sama suami galak temen ya, gak menghormati, gak menghargai, gak memuliakan, padahal surganya istri, taat kepada suami. Itu namanya orang syubhat, gak jelas. Ya.
Apa? Abu-abu, remeng-remeng, ya. Putih enggak, hitam enggak, warnanya apa? Abu-abu. Hadhihi syubhat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ja'atni syubhat. Datang kepadaku syubhat. Aku tolak syubhat tersebut dengan ilmu dan yakin. Ada orang mengatakan, yang penting kan hatinya. Yang penting apa? Hatinya. Walaupun gak sholat gak apa-apa. Yang penting apa? Hatinya. Yang penting lakunya sama orang, akhlaknya. Maka ini namanya syubhat. Barakallahu fikum. Ya. Wa subhanallah, kenyataannya yang sholat akhlaknya bobrok, yang gak sholat akhlaknya baik. Waduh. Tambah lagi dengan syubhatnya. Ini barakallahu fikum. Karena syaitan, kata Al-Imam Al-Auza'i, syaitan paham dan mengerti. Barakallahu fikum. Tujuan syaitan apa, Bu? Mencari pengikut masuk ke neraka jahanam. Dalam Al-Quran seperti itu. Syaitan mengerti, ini orang jelek, dibiarkan akhlaknya, dibiarkan perilakunya tergoda, akhirnya lembut dan sebagainya. Akhirnya banyak orang-orang yang terkesima dan barakallahu fikum ingin ngikut. Contohnya misalnya non muslim, agamanya kafir, tapi subhanallah disiplin, kemudian lotah, ceplok dia. Ada urusan apa, garda depan dan sebagainya. Itu non muslim tapi baiknya minta ampun. Kemudian datang ini imam masjid, suka ta'lim, ngutil, barakallahu fikum. Ya. Huthat, dia kata dewek mong, dia kata wong liya ngeneh, barakallahu fikum. Ada kadang-kadang fenomena seperti itu. Itu pengaruh dari syaitan. Dan ini ingin memberikan syubhat, barakallahu fikum. Maka kita akan mengerti mana yang umdah, mana yang furu'. Umdahnya orang kalau salat muslim insya Allah ya baik. Adapun dia berbuat seperti itu mungkin untuk melabui manusia supaya manusia jauh dari agama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah demikian. Ya, ada orang yang di atas kebenaran, kadang-kadang akhlaknya digoda oleh iblis supaya orang lari dari kebenaran. Ingat Bu ya, ini catatan penting ya. Ustadznya galak, ustadznya keras, ustadznya ini dan sebagainya. Tapi benar apa enggak? Ya, ada dalilnya apa enggak? Daripada ustadznya nun sewu ngapunten nggih Bu, kula niki dan sebagainya. Halus banget. Ngalor ngidul ceramah berjam-jam enggak ada dalil, enggak ada hujah. Yang ada cerita ngalor ngidul. Maka ini hati-hati Bu ya. Orang yang cerdas tidak akan bisa terpesona dengan kulit. Orang yang cerdas akan melihat sesuatu kulitnya sampai ke dalam-dalamnya. Itu ciri orang yang cerdas. Barakallahu fiik. Mudeng Bu ya. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ja'atni syahwat udafi anha bis sabr. Kemudian datang kepada diriku syahwat. Syahwat ini umum. Syahwat ini umum. Ya. Termasuk berzikir 2000 kali itu namanya syahwat. Termasuk barakallahu fikum ada suami mengerjakan puasa sunnah dalam keadaan suami di sisinya, itu namanya syahwat. Apa ya Mas Toto? Puasa syahwat. Naam. Ya. Puasa itu syahwat kalau menyalahi syariat. Ada orang kerja sama orang ya, gara-gara kebiasaan sholat duha 12 rakaat. Barakallahu diamanatkan, tinggal amanatannya. Kemudian di mana dia? Lagi ke masjid sholat duha. Barakallahu fikum. Ini namanya syahwat. Termasuk syahwat adalah barakallahu fik, punya anak istri, kemudian pergi 3 hari, 40 hari, kemudian 4 bulan, kemudian setahun, itu namanya syahwat. Hati-hati Bu ya. Syahwat ini jangan pernah konotasinya atau bayangannya kita barakallahu fikum ketika
ngelirik bojone orang itu, yaitu syahwat barakallahu fikum. Atau dalam wong sugih kepengen, yaitu memang syahwat barakallahu fikum. Tapi syahwat ini maknanya lebih luas, ya. Ketika kita barakallahu fikum mendengar dalil, sementara kita punya kebiasaan yang menyelisihi dalil, ya. Misalkan contoh nuwun sewu ngapunten, ya. Amun tersinggung kebiasaan malam Jumat yasinan misalkan. Kemudian datang dalil bahwasanya anjuran hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Kemudian dia nggak mau meninggalkan barakallahu fikum yang sudah terbiasa dari bacaan apa? Yasin. Maka itu sudah terpengaruh syahwat. Syahwat itu selera. Ya. Termasuk syahwat ini barakallahu fikum ketika anaknya atau istrinya atau suaminya tidak berbuat baik, didiamkan saja. Itu namanya syahwat. Barakallahu fikum. Syahwat itu sesuatu yang tidak mau mengambil resiko, yang kepengennya seneng. Orang misalkan kebiasaan ngaji nih kebiasaan panjenengan kalau hari Ahad pagi ngaji ya Bu, betul nggak Bu? Nah, kemudian naudzubillah misalkan tetangganya ada yang butuh bantuan, ya mungkin repot barang gawe atau ada keluarganya yang inilah. Kemudian orang tersebut, "Nuwun sewu Bu, kula butuh bantuan panjenengan Bu. Saya mau ngaji. Biasa hari Ahadnya ngaji." Maka itu sudah babnya syahwat. Barakallahu fikum, ya. Syahwat ini luas, barakallahu fikum. Terus yang bukan syahwat apa? Sesuatu yang sesuai dengan dalil, itu namanya bukan syahwat. Barakallahu fikum, ya. Rasulullah SAW kalau sholat panjang, begitu ada orang yang menunggu, beliau meringkasnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, kalau sholat lihat di belakang, barangkali ada orang tua atau orang yang membutuhkan lagi punya hajat dan sebagainya. Apabila engkau mengimami seseorang, maka diringkaslah. Barakallahu fikum, ya. Ini khawatirnya ada orang yang masih muda hafal Quran, barakallahu fikum, ketika mengimami ngerti jamaahnya itu ada tiang-tiang sepuh, baik laki-laki atau perempuan. Allahu Akbar. Bacanya surat Al-Baqarah sampai ininya apa? Denggulnya ini ndredeg, barakallahu fikum. Iya. Nuwun sewu ngapunten Bu. Baca Quran ibadah bukan? Jadi imam ibadah bukan? Karena syahwatnya ikut supaya diakui, oh ini hafal Quran, ini hafid Quran, ini biasanya orang-orang masih muda, ya. Istilah bahasa orang sini kementus apa ya? Betul gak Bu? Barakallah, hati-hati. Namanya syahwat ini umum. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aku datang pada diriku syahwat, aku tolak dengan sabar. Sabar ya Bu. Belajar itu sabar. Syahwatnya tak pengennya apa? Ya barakallahu seperti itu tuh. Di depan alun-alun itu syahwat, ya. Joget-joget perempuan. Na'udzubillah min dzalik, ya di depan umum. Barakallahu fikum, yang itu senam apa ya? Aerobik apa ya? Na'am, barakallahu fikum. Ya. Itu namanya syahwat itu. Barakallahu fikum. Kalau digiring suruh ngaji nggak mungkin mau. Barakallahu fikum. Karena sudah terpengaruh syahwat. Kecuali orang-orang yang sabar. Ya, sabar. Karena barakallahu fikum, surga itu mahal. Butuh kesabaran. Demikian kita kembali kepada pembahasan tentang muamalah dengan suami. Barakallahu fikum. Berarti ingin mendapatkan barakallahu fikum, kunci surga bagi seorang istri adalah taat kepada suami. Pondasinya dua. Yakin dan sabar. Orang bermuamalah dengan suami, kalau tidak dilandasi dua perkara ini, kandas di tengah jalan. Apalagi kadang-kadang hasutan pihak ketiga
dari keluarganya, loh, kamu kok kelihatannya lugu sekali. Ya, ini kenyataan. Makanya jadi istri itu ngode. Jadi nggak diinjek-injek sama suaminya. Ngode sana. Ya, buat apa saya menyekolakan sampai S1, S2 jadi ibu rumah tangga? Makanya dari istri itu ngode. Barakallahu fikum. Nah, ini nyata, ya. Ada lagi, ya, kerja karena ember itu kalau kerannya 2 cepat penuh. Tapi kalau kerannya 1 penuhnya lama. Apalagi kebutuhannya banyak, ngode. Hadhihi syubhah. Ini namanya syubhat. Barakallahu fikum. Ihtiramil nisa fi baitiha. Perempuan yang paling mulia, yang paling betah di rumah. Salatuha fi qa'ri baitiha afdal min salatiha fi baitiha. Wa salatuha fi baitiha afdal min salatiha fi masjidiha. Salatnya seorang wanita di dalam kamarnya lebih afdal daripada salatnya dia di dalam rumahnya. Salatnya dia di dalam rumahnya lebih afdal dibandingkan salatnya dia di masjidnya. Saya dekat rumahnya Masjidil Haram. Misal, ya, saya dekat rumahnya di Masjidil Aqsa. Saya dekat rumahnya di Masjid Nabawi. Tetap yang paling afdal di dalam kamarnya. Di dalam apa? Kamarnya. Itu keputusan syariat. Tidak bisa ditawar dengan perasaan atau pemikiran. Itulah ahlus sunnah. Yang namanya ahlus sunnah, dalil di atas segalanya. Tidak boleh dengan perasaan dan kira-kira mematahkan dalil. Barakallahu. Walaupun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadukum imma Allah al-masajid. Tidak boleh salah seorang di antara kalian melarang perempuan-perempuan untuk hadir di dalam masjid. Barakallahu. Kalau berbicara yang paling ideal, yang paling afdol, salatnya di mana, Bu? Di mana? Di kamar. Menunjukkan ta'bir, semakin keadaan perempuan itu tertutup, semakin mulia. Karena perempuan itu lemah. Ini hak harus disampaikan. Barakallahu fikum, ya. Mau besok diundang ceramah lagi, ahlan wa sahlan. Nggak diundang, nggak apa-apa, ya. Karena agama tidak boleh khianat. Kebenaran harus disampaikan. Risalah. Barakallahu fikum. Ya, agama urusan perut lain, betul gak, Bu? Barakallahu. Kalau dicampur, kasihan kaum muslimin dan muslimat dalam keadaan jahil. Kemudian mereka nanti jamaahnya masih awam, nanti sampai sebagiannya sudah meninggal dunia. Nanti orang ini yang akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah. Kenapa kamu tidak menyampaikan kebenaran dalam keadaan jamaah membutuhkan? Saya takut kalau saya sampaikan nanti jamaahnya lari, nanti besok takmirnya nggak manggil lagi saya ceramah, sementara saya butuh duit untuk amplop. Nah, ini mengerikan, ya, betul nggak, Bu? Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fik. Jadi ketika datang syahwat, ditolak dengan apa? Sabar. Maka wanita yang dirindukan oleh surga ketika bermuamalah dengan suami, maka ketika bangunannya 2, yaitu pertama yakin, yang kedua sabar. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Sajdah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat yang ke, barakallahu fikum, 24. Ayat berapa? 24, surat yang ke-32. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru
Wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum, kami jadikan minhum di antara mereka a'immah, manusia-manusia istimewa ya. Di dunia dan di akhirat. Manusia-manusia top. Barakallahu fikum. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Karena mereka selalu menjalankan perintah-perintah kami. Lamma sabaru, ketika menjalankan perintah tersebut disertai dengan sabar. Menuntut ilmu itu, kalau nggak sabar itu kandas di tengah jalan. Apalagi kalau panjenengan suruh belajar bahasa Arab, ya, atau belajar tajwid yang baik, yang benar, butuh waktu panjang. Kalau nggak sabar, ya, jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan istiqomah. Barakallahu fikum. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami ya yakin ya. Ini kalau sabar sifatnya adalah yang ada pada diri kita. Adapun keyakinan dan ilmu sifatnya dengan belajar. Jadi yang panjenengan lakukan ini di pagi hari ini dalam rangka membenahi keyakinan. Orang punya kesabaran. Ibunya orang sabar, ayahnya orang sabar, tapi nggak ngerti ilmu, nanti dihasut. Akhirnya kesabarannya luntur, pudar. Oh itu ibunya sabar banget. Oh itu bapaknya masya Allah luar biasa. Digetak pun bapaknya nggak balas. Seperti pohon dilempar dengan batu dibalas dengan buah. Ya sebentar lagi. Ya, dilempar dengan batu, dibalas dengan apa? Buah. Sabar sekali. Tetapi karena nggak ada ilmu, barakallahu fikum, akhirnya luntur. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya saya mau bahas kitab ini ya, tapi barakallahu fikum, nanti kalau dibahas terlalu panjang. Barakallahu fikum, kesimpulannya barakallahu fikum, bahwa surganya seorang istri adalah di tangan suami. Barakallahu fikum, dan seseorang kan bisa meraih surganya suami ya. Barakallahu fikum, pertama dengan ilmu. Tidak dengan perasaan, kira-kira dengan ilmu. Oleh karena itu kewajiban terus kita menuntut ilmu. Wabil khusus panjenengan sering membaca sejarah hidup Maryam binti Imran, Asia, kemudian Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi, kemudian sejarahnya Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sering membaca kehidupan barakallahu fikum wanita-wanita tersebut karena mereka sayyidata ahlil jannah, perempuan-perempuan tokoh dari penghuni surga. Wabil misal yattadihul maqal, dengan contoh akhirnya kita dapat memahami dan dapat mengamalkan. Contohnya bagaimana? Wanita yang saleh itu tadi. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, dengan sabar. Sabar sifatnya dalam hati kita. Sabar memang pahit, tapi ketika kita terbiasa, insya Allah akan menjadi lezat. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Mencapai surga dari suami dengan sabar dan yakin ya. Sabar, barakallahu fikum, menahan diri ya. Pahit pun dia akan terus setia dan tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat suami marah. Kemudian yakin dengan ilmu agama yang dia selalu semangat belajar. Barakallahu fikum. Dan tidak mungkin seorang akan bisa yakin tanpa ilmu. Ya Bu, barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kritikan-kritikan, masukan-masukan, monggo Bu. Barakallahu fikum. Pertanyaan-pertanyaan. Perasaan ini semakin berkurang apa? Nah. Barangkali ada pertanyaan Bu. Naam. Bismillah.
Eh, Pertama, ibu kalau bertanya nggak usah menyampaikan salam, nggak ada sunnahnya, Abu ya. Barakallahu fikum. Jadi tanya saja, ya. Kita insyaallah naduru ma'ad dalil haitsudar. Kita akan terus bersama dalil dimanapun dalil beredar. Barakallahu, kecuali baru ketemu ya Bu ya, itu memberikan salam atau penutup majelis ta'lim ya, memberikan salam. Kalau bertanya assalamualaikum itu tidak ada dalilnya, langsung saja Bu ya. Ini faedah daripada saya. Kemudian yang kedua, masalah doa, barakallahu fikum, pembuka majelis ta'lim jangan diharuskan Bu ya. Sesuatu yang tidak ada dalilnya tidak boleh dibiasakan. Kadang baca, kadang juga langsung. Karena sesuatu yang tidak ada dalilnya kemudian dilakukan secara terus menerus, itu namanya penambahan syariat. Ya Bu ya. Jadi kadang langsung ngaji saja, kadang dimulai dengan doa. Ini pendidikan Bu ya. Kita akan terus kritis, mana yang ada dalil kita lakukan, mana yang tidak ada dalil kita tinggalkan. Itu intinya ngaji, pembenahan sesuatu yang belum lurus. Seperti itu Bu ya. Ini masukan. Barakallahu fikum. Ini dalam rangka saya kasihan terhadap ibu, jangan sampai ada sebuah amalan-amalan yang tidak ada dalilnya tapi dilestarikan seakan-akan itu syariat. Kalau begitu ya sudah, sholat maghrib 5 rakaat saja, betul nggak? Dan sebagainya. Karena tidak ada dalilnya sehingga tetap sholat maghrib walaupun lagi semangat 3 rakaat. Berhenti di atas dalil. Mengenai pertanyaan barakallahu fikum, berkenaan dengan bagaimana menyikapi seorang suami yang dia malas-malas sholat, ya Bu ya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Bagaimana itu barakallahu fikum? Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagaimana ujian yang dialami oleh Asiyah. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Saya bacakan dalam surat At-Tahrim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan perumpamaan kedua, Allah memperumpamakan orang-orang beriman. Di antara wanita-wanita mereka ada istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah. Ketika berkata, ya Allah, bangunkan untuk diriku di sisimu rumah di dalam surga, dan selamatkanlah diriku dari Fir'aun dan amalnya, dan selamatkanlah diriku dari orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Ini jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kesabaran Asiyah bagaimana menghadapi Fir'aun, ya, tokoh yang bengis dan sebagainya. Barakallahu fikum. Tetap dia berusaha untuk terus tegak di atas keimanan sekalipun kondisi suami seperti itu. Maka panjenengan tetap memberikan nasihat terus, jangan pernah takut. Karena apa? Inna sadaqah tasduru minas sujja'. Namanya sedekah keluar dari pemberani. Termasuk panjenengan menyampaikan kebenaran. Wahai suamiku, solatlah sebelum disolati. Wahai suamiku, a'anta muslimun, bukankah engkau seorang muslim? Perbadian seorang muslim adalah solat terus. Jangan pernah bosan. Apapun yang terjadi, barakallahu fikum, jangan pernah takut. Karena suami memberikan nafkah, suami yang menjamin hidupnya, dan itu suatu kewajiban dia untuk menyampaikan kebenaran. Tetap kata Rasulullah SAW, la yamna'anna ahadukum an yakula bihaq hayatul rajul. Tidak boleh salah seorang di antara kalian enggan menyampaikan kebenaran karena hay'ah, karena posisi kedudukan orang-orang tertentu. Ya, barakallahu fikum. Memang dia yang ngasih makan, memang dia yang ngasih penghidupan, yang ngasih ini dan sebagainya, tapi hak tetap disampaikan. Jangan sampai kemudian, aduh gak enak, nanti saya diusir, nanti ada ini kenyataan. Suami dianggapnya babu sama istrinya.
Kebetulan suaminya tukang batu, istrinya pegawai PNS. Draftnya tinggi mana, Bu? Ya tinggi PNS ya, Bu ya. Draftnya betul nggak? Pak, rikat-rikat Pak. Pak, bininya diasai Pak. Kayak bajunya durung disetrikani Kak, disetrikani. Luar biasa. Dia isti'mal li zawjiha kamitsl khadda'. Dia menjadikan suaminya seperti apa? Pembantu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ana nasihati. Anaknya hancur semua. Anaknya hancur semua. Tukang slot. Ya. Karena ini janji Rasulullah SAW. Lan yuslihul qawmu walla amruhu imra'atun. Akan hancur satu perkara jika dikendalikan perempuan. Perempuan ini nun sewu biya akal. Perempuan itu akalnya kurang dan agamanya kurang. Protes, dari mana kami akalnya kurang ya Rasulullah? Bukankah ketika engkau jadi saksi harus 2, sementara laki-laki cukup 1? Qulna bala, iya betul. Bukankah ketika engkau datang bulan atau nifas, kamu meninggalkan sholat dan puasa? Betul ya Rasulullah, demikianlah kekuranganmu. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya saya menyampaikan kepada orang tersebut dalam keadaan kasih sayang. Wahai fulan bin fulan, kamu lihat sendiri akibatnya. Anaknya jadi korban karena pemimpin dikendalikan oleh perempuan. Kalau kamu tepat seperti ini, nanti akan musibahnya lebih besar. Apa jawaban suami tersebut, laki-laki tersebut? Kalau saya membantah, kalau saya tidak manut, kalau saya tidak nurut, nanti saya diusir. Saya mau tidur di mana? Ternyata dilanjutkan semakin sengsara. Allah dilawan istilahnya. Orang Jawa bilang Allah kok dilawan. Ya mungkin dia sengsara 1 hari 2 hari, meninggalkan kebatilan, berikutnya akan bahagia. Apa kita mengerti besok akan yang terjadi? Tidak ada Bu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang paham besok akan terjadi. Sehingga menuruti apa kata Allah dan Rasulnya, itulah jalan kebahagiaan dan keselamatan, daripada menuruti orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Sehingga ibu ketika mendapati model-model macam manusia, suami yang meninggalkan salat dalam keadaan dia barakallahu memberikan nafkah, tetap ibu tegak ya memberikan nasihat dan dakwah. Jangan pernah bosan ya. Barakallahu fikum. Ya saya yang kalah atau dia yang kalah. Barakallahu fikum. Itu nanti efeknya terhadap anak-anak, keberkahan akan keluar ketika kita di dalam rumah menegakkan dakwah. Ya. Wallahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan Allah menciptakan apa yang kalian lakukan. Yang berbuat kita. Tapi yang menciptakan perbuatan siapa? Yang menciptakan perbuatan siapa, Bu? Yang berbuat kita. Yang menciptakan perbuatan adalah Allah. Ya. Betul. Yang menyampaikan ceramah saya, tapi yang membuat saya bisa ceramah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah yang menciptakan perbuatan kita, sehingga mengikuti kata Allah dan Rasulnya kebahagiaan dunia dan akhirat, dan melawan apa yang kata Allah dan Rasulnya itu adalah kesengsaraan dunia akhirat. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya tetap panjenengan, apalagi panjenengan ahlu ta'lim, orang yang suka ngaji, kemudian setelah itu tidak mempraktekkan di luar, berarti nuwun sewu ngapunten, ngajinya tidak bermanfaat. Padahal wa qad ajma'al ulama ala anna ahammal ilm ada huwa naf'uhu. Telah sepakat dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, ilmu itu yang paling utama adalah manfaatnya, diamalkannya. Betul? Bisanya kulhu sama ana sama al-falaq, tapi Masya Allah ya ketemu orang senyum, sodako dan sebagainya, ada bermanfaat. Itulah ilmu. Hafal Quran, pintar ta'lim, pintar ceramah, barakallahu, di mana-mana dipanggil,
tapi sama tetangga, sama orang nggak kenal. Barakallahu fikum. Ya, ini tidak bermanfaat. Maka kata Imam Ibnu Jarir, dinukilkan dari para sahabat dan para ulama, yang utama ilmu adalah amalnya. Betul? Kalau cuma ngaji di majelis ta'lim, ya kabeh wong bisa. Betul nggak, Bu? Utama itu adalah mengamalkan ilmu yang didapati dari majelis ta'lim. Demikian, Bu. Barakallahu fikum. Nuhun sewu ya. Barakallahu fikum. Kalau saya kadang menyampaikannya sedikit tegas, keras dan sebagainya, ya barakallahu fikum. Dilihat bukan tegas kerasnya, tapi dilihat kandungannya. Betul nggak, Bu ya? Kualitasnya. Orang cerdas tidak akan tertipu dengan kulit. Orang cerdas akan melihat barakallahu fikum kualitasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.